Sehingga pilihan berbisnis itu menjadi tren juga, menjadi keren, dan menjadi satu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap anak muda gitu. Walaupun masih banyak orang yang menginginkan dan juga sangat banyak dan masih bergengsi orang-orang yang menginginkan satu profesi seperti TNI, Polri, PNS dan sebagainya, itu masih sangat banyak teman-teman. Tapi kan lowongannya itu kan cuma sedikit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Wani Dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang daya tarik bisnis, atau dengan kata lain adalah kenapa orang itu mau berbisnis. Oke teman-teman, tidak usah pakai lama, kita langsung saja ke topik. Teman-teman, hidup itu adalah sebuah pilihan, ya enggak? Nah, pilihan yang teman-teman ambil pada saat ini khususnya mengenai karir, itu tentunya akan mempengaruhi seluruh sisa hidup teman-teman. Nah, bisa saja mereka yang gonta-ganti karir itu akan sulit bagi dia untuk bisa mencapai puncak. Mereka selalu harus memulai segala hal dari awal kembali teman-teman. Nah, bagaimana gambaran tentang karir pada masyarakat kita saat ini? Oke, nanti akan kita gambarkan teman-teman. Teman-teman juga bisa memberikan contoh-contohnya, gambarannya di kolom komentar nanti teman-teman. Nah, mungkin anak-anak seumuran SD, ya mungkin sekitar 9-10 tahun lah, kalau ditanya mengenai cita-cita mereka di masa depan, mungkin saat ini masih banyak yang menjawab jenis-jenis pekerjaan idaman seperti dokter, TNI, Polri, kayak gitu teman-teman. Itu masih dominan di anak-anak sekarang teman-teman. Tapi tahukah teman-teman bahwa cita-cita sang anak itu bisa jadi merupakan pantulan dari keinginan orang tuanya. Mungkin cita-cita itu sebelumnya merupakan cita-cita milik orang tuanya yang gagal dicapai, kemudian dipaksakan untuk anaknya. Seringkali seorang anak memiliki cita-cita sekedar mengikuti impian orang tuanya. Kalau ayah dan ibunya menghendaki si anak menjadi seorang dokter, maka mungkin jawaban anak tersebut akan ingin mendambakan profesi sebagai seorang dokter di masa depan. Karena hal itulah satu-satunya profesi yang dianggap terbaik, paling mulia, dan seterusnya, dan alasan lain teman-teman. Nah, celakanya sebagian orang tua yang saat ini memasuki masa puncak produktivitas itu memiliki mata pencaharian sebagai pekerja atau pekerja mandiri. Mereka lahir pada tahun 1970-an ketika industri minyak di Indonesia sedang mengalami masa keemasan, maka profesi sebagai sarjana pertambangan, kalau dulu disebut insinyur pertambangan, itu pun menjadi idaman banyak orang tua pada masa itu. Nah, tetapi malang tak dapat ditolak teman-teman, pada awal dekade tahun 90-an industri perminyakan mengalami penurunan sehingga mereka yang terlanjur menjadi insinyur pertambangan akhirnya harus rela meniti karir di bidang lain. Nah, era berganti namun mereka tidak menyadarinya waktu itu. Nah, di sepanjang dasawarsa 80-an industri perbankan mengalami booming. Menjadi karyawan bank itu menjadi sebuah cita-cita banyak orang. Maklum, bank itu identik dengan lahan basah dalam tanda kutip yang bisa bikin kaya dalam waktu yang relatif singkat, karena memang
pegawai bank itu gajinya besar. Tak mengherankan kalau waktu itu banyak lembaga pendidikan di bidang perbankan yang menjamur bak jamur di musim penghujan, teman-teman. Dari yang bermutu tinggi hingga yang bermutu pas-pasan, teman-teman. Namun pada penghujung akhir dekade 90-an, industri perbankan itu mengalami kemerosotan. Puluhan bank waktu itu dilikuidasi dan banyak karyawan bank yang diberhentikan dari pekerjaannya. Nah, kini pegawai bank mungkin bukan lagi profesi yang paling prestisius karena tidak lagi identik dengan tingkat keamanan kerja atau job security maupun kepuasan kerja atau job satisfaction yang tinggi. Banyak jenis pekerjaan di sektor perbankan yang sifatnya kontrak, bukan lagi pekerjaan tetap atau permanent employee. Nah, profesi di bidang kesehatan khususnya dokter itu juga menjadi primadona, teman-teman, di awal dekade 80-an. Bahkan sampai sekarang pun juga masih primadona, teman-teman. Nah, ini pada umumnya masyarakat terpesona dengan bagaimana begitu mudahnya seorang dokter mendapatkan uang gitu. Belum lagi bicara soal prestis atau status sosialnya di kalangan masyarakat. Dokter itu benar-benar sangat wah, teman-teman. Namun dewasa ini mungkin situasinya sudah berbeda. Benar, memang negeri ini kekurangan dokter, khususnya di pedalaman, sedangkan di perkotaan tempat praktek dokter itu udah cukup banyak gitu. Karena banyaknya dokter yang ingin bermukim di kota gitu. Nah, untuk menempuh profesi dokter tersebut, mereka akan memilih pendidikan di bidang kedokteran. Dan ini juga menghadapi kompetisi yang lebih ketat saat ini dibandingkan dengan pendahulu mereka 40-an tahun silam, teman-teman. Yang waktu itu tidak seketat saat sekarang ini, yang kita lihat sangat ketat sekali persaingan masuk fakultas kedokteran. Apalagi ditambah dengan biaya kuliahnya yang sangat besar ini di fakultas kedokteran ini, yang menghabiskan ratusan juta. Dan juga kalau misalkan melanjutkan ke spesialis, ya itu lebih besar lagi investasinya. Dan terkadang orang berpikir jika menghitung biaya tersebut, apakah nanti bisa balik modal dalam waktu yang relatif singkat itu. Nah, ini juga menjadi pemikiran bagi orang yang mau masuk ke pendidikan kedokteran. Nah, akibatnya kebanyakan orang masuk ke pendidikan kedokteran itu berasal dari kalangan orang-orang yang memiliki kemampuan keuangan yang cukup besar gitu. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan keuangan dan juga otaknya pas-pasan, tentunya tidak akan masuk ke fakultas kedokteran. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ada sebuah fenomena yang hampir sama lah, yakni melanjutkan sekolah karena mungkin ya biar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Nah, ini juga tampak dalam disiplin ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen yang sebenarnya ilmu manajemen itu tidak hanya ilmu ya, teman-teman, tapi sebuah seni dalam manajerial. Nah, ini ilmu manajemen ini dipelajari oleh ratusan ribu orang. Tetapi kita lihat peluang kerjanya itu relatif sempit. Kenapa demikian? Kita lihat, teman-teman, pekerjaan-pekerjaan manajerial yang masih sangat terbuka bagi mereka itu yang tidak menekuni ilmu manajemen. Nah, ini, teman-teman, kenapa bisa demikian? Kok bisa orang-orang yang menempati posisi manajerial kok tidak dijabat oleh orang yang memiliki kompetensi dalam ilmu manajemen saja gitu? Kita tahu bahwa manajemen itu ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan juga manajemen sumber daya manusia.
Mari kita coba spesifikkan teman-teman. Di dalam bidang manajemen, terkhusus manajemen sumber daya manusia, misalkan lulusan jurusan ilmu manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu harus bersaing teman-teman dengan jurusan dari Fakultas Psikologi teman-teman, agar bisa menduduki jabatan Human Resource atau HRD teman-teman. Karena dalam hal ini mahasiswa psikologi itu diberi pengetahuan yang lebih lengkap mengenai watak manusia, maka mereka lah yang mungkin akan memenangkan dalam persaingan kerja teman-teman. Nah, sedangkan si lulusan manajemen itu bisa saja melanjutkan kuliahnya ke jenjang S2 misalkan, mengambil Magister Manajemen teman-teman, MSI atau MBA. Nah, itu manfaatnya apa? Bisa saja ilmu yang dia dapatkan menjadi lebih lengkap sehingga betul-betul bisa bersaing di dunia kerja. Namun bisa juga sebaliknya, dia tetap gagal, kemudian mencari pekerjaan lain walaupun dia mengantongi ilmu manajemen gitu. Walaupun dia memiliki S2 itu, tapi tetap begitu sulit untuk mencari pekerjaan. Apalagi di era sekarang teman-teman, kita lihat job fair itu diadakan dan peminatnya membludak, padahal posisi yang yang ada di job fair tersebut, posisi kerja itu tidak terlalu banyak, sedangkan peminatnya sangat banyak. Karena saat sekarang memang tidak banyak memilih-milih pekerjaan, tapi yang penting bisa bekerja, begitu teman-teman. Nah, ini permasalahan yang ada di negeri ini saat ini teman-teman. Nah, kalau kita bayangkan mungkin ratusan juta uang kuliah yang telah dibayarkan untuk mendapatkan kompetensi ataupun keahlian di bidang masing-masing. Pertanyaannya teman-teman, siapakah yang pada akhirnya menjadi end user dari kompetensi dan keahlian tersebut? Sayang beribu sayang, jawabannya adalah orang lain. Misalkan kita kalah bersaing, ya mereka kuliah mahal-mahal hanya untuk bekerja bagi orang lain. Nah, oke teman-teman, kembali kepada topik. Gambaran yang telah saya sampaikan itu akan menarik kita pada sebuah daya tarik yang tinggi terhadap berbisnis teman-teman. Daya tarik terhadap berbisnis sendiri, usaha sendiri teman-teman. Nah, dewasa ini dunia bisnis itu telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga dunia bisnis itu juga memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi mereka yang mungkin sudah kepepet harus berbisnis itu. Sehingga orang-orang tua yang lahir tahun 70-an itu mungkin akan banyak juga yang mengarahkan anak-anaknya untuk berbisnis, karena memang coupling pekerjaan yang mungkin dianggap keren di era-era tahun 70-an, 80-an itu saat ini sudah benar-benar memiliki persaingan yang sangat tinggi teman-teman. Sehingga pilihan berbisnis itu menjadi tren juga, menjadi keren, dan menjadi satu keharusan yang harus dimiliki oleh setiap anak muda gitu. Walaupun masih banyak orang yang menginginkan, dan juga sangat banyak dan masih bergengsi orang-orang yang menginginkan satu profesi seperti TNI, Polri, PNS dan sebagainya, itu masih sangat banyak teman-teman. Tapi kan lowongannya itu kan cuma sedikit. Sehingga tidak mungkin akan bisa tertampung di situ semua. Sehingga mau tidak mau mereka harus terjun dalam satu kesibukan yang namanya bisnis. Nah, tentunya ini akan berlaku bagi mereka yang progresif terhadap masa depan teman-teman, terhadap masa depan mereka sendiri, yang berwawasan luas, berpikiran rasional, cenderung berwatak
eh, risk taker gitu. Risk taker itu berarti orang yang berani mengambil resiko dan memiliki optimisme yang tinggi, teman-teman. Dan juga tidak sedikit di antara mereka telah mengantongi simbol-simbol kesuksesan itu pada usia 20-an atau mungkin sampai 30-an tahun, teman-teman. Bisnisnya lancar, menguntungkan dan liquid, rumah mewah yang dibeli secara tunai, mobil keluaran terbaru, punya rumah, keanggotaan klub bergengsi, liburan tahunan ke luar negeri, dan segala atribut sebagai orang kaya, teman-teman. Namun mungkin di sisi lain harus diakui tak kurang yang masih harus berjuang meniti jalannya sebelum suatu saat kelak kesuksesan akan mereka petik. Mereka masih harus bekerja keras 15 jam sehari, menginvestasikan waktunya demi pertumbuhan bisnis. Mereka harus mempertaruhkan segalanya agar usahanya dapat berkembang. Mereka telah bersusah payah, namun belum memetik hasilnya. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap bertahan dan berusaha konsisten di jalur bisnis, teman-teman? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan paparkan, teman-teman. Mungkin ini adalah alasan bagi teman-teman semua, salah satu alasan, yaitu yang pertama adalah bahwa berbisnis itu mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaya, teman-teman. Nah, ini merupakan alasan mungkin mayoritas di antara mereka. Kalau misalkan kita bekerja dengan gaji 3 juta pada 5 tahun pertama, kemudian meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun, maka penghasilan total dalam 10 tahun ke depan adalah 540 juta. Padahal seorang pengusaha kecil saja mungkin yang karyawannya tak sampai 30 orang, teman-teman, itu mampu meraih omset sebesar itu hanya dalam waktu misalkan 1 bulan, katakanlah. Nah, misalkan profitnya hanya 20% saja, sebuah asumsi yang cukup konservatif, maka sang pengusaha kecil tadi meraup profit 1 tahun setara dengan gaji yang diperoleh selama 20 tahun bekerja. Jadi kan kelihatan, teman-teman, perbedaannya. Nah, mungkin itu merupakan salah satu pilihan kenapa orang mengambil jalur bisnis. Kemudian ada lagi alasan berikutnya, yaitu kebebasan. Nah, itu merupakan salah satu daya tarik utama bagi banyak orang. Kebebasan di sini mengandung arti luas, teman-teman. Dari independensi politik, sosial, hingga ekonomi. Yang jelas, seorang pengusaha memiliki keleluasaan yang lebih untuk mengatur sumber daya yang dimiliki, terutama waktu. Ini menjadi daya tarik yang tidak kalah penting, mengingat semakin sedikit waktu luang yang bisa dinikmati oleh tipikal orang kantoran. Oke, teman-teman, mungkin itu sekelumit daya tarik bisnis. Teman-teman juga punya alasan tersendirinya bagi teman-teman yang terjun dalam jalur bisnis ini untuk mencari cuan, itu punya alasan tersendiri tentunya, teman-teman. Nah, monggo yang punya alasan lain bisa ditulis di kolom komentar, karena ini bebas-bebas saja, namanya juga daya tarik. Semua orang itu bisa tertarik karena sesuatu yang itu mungkin berbeda dengan orang lain. Tapi walaupun demikian, teman-teman, perlu diingat bahwa mengambil jalur bisnis ini penuh dengan resiko dan tentunya saat ini tidak mudah untuk ditempuh. Maka dari itu kita harus senantiasa meningkatkan insting dan juga kemampuan bisnis, teman-teman. Nah, maka dari itu channel Wani Dagang ini sifatnya hanya menjadi motivasi bagi teman-teman agar yuk kita giat, yuk kita bersungguh-sungguh dalam meniti karir di jalur bisnis ini, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu. Salam untuk keluarga, semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.